Mas, boleh duduk sanaan, Mas. Ih. Mas denger enggak apa yang saya bilang dari tadi? Kenapa gitu, Mbak? Risih kita, Mas, kalau Mas terus-terusan saya sendiri lagi di sini. Kan cuma numpang duduk, Mbak. Makanya denger, Mas. Ini kan tempat umum, Mbak. Iya, tahu, tapi Mas sanaan dong. Risih saya kalau Mas di sini, saya sendiri lagi. Cewek terus. Ya udah saya pergi, Mbak. Udah pergi udah sana. Mas, Mas ngapain di situ? Mas, Mas, Mas ngapain di situ? Mas boleh di tempat yang lain, Mas. Mas, denger nggak, Mas? Ini gimana sih, Mas? Mas, Mas, Mas boleh duduk sanaan, Mas. Ih. Mas denger enggak apa yang saya bilang dari tadi? Kenapa gitu, Mbak? Risih kita, Mas, kalau Mas terus-terusan saya sendiri lagi di sini. Kan cuma numpang duduk, Mbak. Makanya denger, Mas. Ini kan tempat umum, Mbak. Iya, tahu, tapi Mas sanaan dong. Risih saya kalau Mas di sini, saya sendiri lagi. Cewek terus. Ya udah saya pergi, Mbak. Udah pergi udah sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cuma duduk aja nggak boleh, sampai didorong gitu. Masya Allah, kenapa sih manusia selalu melihat orang itu dengan sebelah mata? Apakah nggak ada rasa belas kasihannya ke sesama? Ya Allah, saya mohon ya Allah pada kami itu diberikan kekuatan ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar kami selalu diberikan ketabahan, kesabaran dalam menyebarkan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah
sekali suaranya. Iya Mbak, makasih ya. Tapi boleh saya lanjutin dulu, saya berselawat Mbak. Iya, lanjutin Mas. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Insyaallah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah.
rabbil alamin. Mas, maaf ya yang tadi tuh. Kenapa gitu Mbak? Aku kira masnya bukan gila. Begitu ya. Kenapa nggak pakai baju yang bagusan? Potong rambutnya. Kenapa Biar kelihatan ganteng Mas. Kalau kayak gitu Mas itu kayak nakut-nakutin orang aja. Kalau baju sih pakaian cuman punyanya ini aja Mbak. Masa ada baju yang lain Mas? Nggak punya Mbak, cuman ini aja punyanya. Astagfirullah. Mas potong rambutnya biar kelihatan ganteng, biar bersih. Iya Mbak, tapi kalau soal potong rambut Mbak kayaknya nggak bisa Mbak. Kenapa Mas? Karena kalau soal rambut sih dia punya kisah tersendiri bagi saya Mbak. Ya, jadi gimana ya kalau mau dipotong itu jadi kayak berat rasanya kalau mau dipotong. Boleh diceritain Mas? Mohon maaf ya, boleh diceritain kisahnya kayak gimana? Oh gitu. Iya. Banyak pengen tahu gitu. Iya, pengen. Kisah rambut saya gitu. Seharusnya Mas kan Mas cowok harus potong rambut Iya. biar ganteng, biar orang nggak takut. Mas tuh rambutnya panjang-panjang kayak gitu. Iya Mbak. Tapi gimana ya, karena itu jadi berat saya rasanya kalau mau dipotong itu. Oh gitu ya Mas. Iya. Boleh diceritain Mas? Boleh. Gimana Mas ceritanya? Jadi ceritanya gini Mbak. Ya kayak gimana Mas? Kan dulu rambut saya panjang sampai bawah pantat saya. Iya, terus gimana? Nah, terus ada teman saya, ada 3 orang udah teman saya tuh, dia selalu pingin potong rambut saya gitu kan, bahkan dia sering nyuruh potong rambut gitu kan. Nah, terus tapi saya tetap bilang jangan dipotong gitu kan, nggak boleh dipotong gitu kan. Tapi dia ngotot terus pengen dipotong rambut saya sampai suatu hari dia kayak gimana gitu, dia pingin terus potong rambut saya gitu kan. Saya lagi bilangin ke dianya jangan, nggak boleh kayak gitu ya. Kenapa Mas? Terus nggak tahu lama-lama dia dengan terus dia berniat mau potong saya sampai dia mau curi lah rambut saya gitu kan. Tiba-tiba perutnya sakit. Kok bisa? Iya, saya juga nggak ngerti. Sampai dia benar-benar sakit sampai dia ngalami gimana gitu rasanya, katanya sampai mau mati lah gitu. Nah, terus ada lagi teman yang 2 dia juga gitu. Mungkin teman yang satu nggak percaya gitu ya. Nah, terus akhirnya ya kita coba gitu kata teman yang lain, dia pingin juga gitu kan. Nah, terus pas dia mau curi rambut saya gitu, mau potong, pas saya mau tidur tiba-tiba dua-duanya itu juga sakit perutnya. Kok bisa Mas? Ya saya juga nggak tahu gitu. Nah, terus setelah itu dia bilang kenapa gitu, perut saya kok jadi sakit karena niat mau potong rambutnya kasada gitu kan. Dia ngomong ke keluarga saya gitu kan. Nah, terus ya itu jangan diapa-apain kata keluarga saya kan. Nah, terus pas hari Jumat saya selesai mandi mau berangkat Jumat kayak gitu, tiba-tiba rambut saya itu berdiri kayak pecut gitu, kayak apa, pecut kayak cambuk gitu. Dia berdiri kayak gimbal gitu lah, belilit gitu, dia berdiri gitu, jadi orang semua pada takut gitu kan. Nah terus datang ada orang tua yang bilang gitu, nanti kalau itu nggak dibuka rambutnya harus potong harus potong kerbau. Jadi saya juga nggak paham, nggak ngerti apa maksudnya orang tua itu gitu kan. Jadi harus potong kerbau baru nanti bisa dibuka bulunya gitu kan. Tapi saya seakan-akan ada suara yang bilang gitu kan, yang ngebisikin gitu, ya udah kalau mau rambutnya itu kebuka, itu kan udah dibuktiin ke orang-orang itu bahwa itu rambutnya jangan dipotong gitu kan. Nah, sekarang saya disuruh baca selawat, jadi keluarga saya suruh baca selawat, terus disuruh ambilin minyak, suruh ditarik aja gitu, jadi lepas semua lagi gitu, jadi nggak kayak pucut lagi gitu ya gitu. Jadi
dibacain selawat Nabi gitu kan. Heeh. Udah bacain selawat Nabi, terus diambilin minyak, terus ditarik gitu dari pangkal sampai ujungnya. Akhirnya dia kebuka lagi rambut saya. Tadinya berpilih kayak pecut gitu, kayak cambuk kayak gitu. Jadi saya juga nggak tahu sejarahnya seperti apa atau maksudnya tujuan saya nggak ngerti. Cuman saya dulu sering didatangi sama Ibu Putri Anjani. Bahkan saya dulu pernah diliatin di saat saya wirid gitu kan, wirid malam berzikir. Tiba-tiba seperti Ibu Dewi Anjani datang, terus dia bilang ke sayanya, kamu mau nggak lihat kamu sendiri gitu waktu kamu masih kecil, katanya. Mau Bu, saya gituin. Nah akhirnya saya merasa kayak dibawa ke Gunung Rinjani, terus di Segara Anak itu ya, di Segara Anak itu saya di situ disuruh lihat saya waktu saya masih kecil. Di situ saya mandi sendiri di Segara Anak itu pakai kain putih dan rambut saya panjang. Waktu itu masih kecil, seingat saya tuh saya kelihatan kayak masih umur 3 tahun atau 2 tahunan lah gitu, masih kecil sekali. Tapi saya pakai kain putih terus mandi, tapi rambut saya panjang sekali. Nah di situ maka apakah karena itu gitu ya, jadi nggak boleh dipotong rambut gitu. Cuman kemarin pas saya pulang, memang orang tua juga waktu itu suruh potong gitu kan, mungkin karena udah capek ngeliat saya ngurusnya gitu kan. Tapi akhirnya saya potong, tapi begitu saya potong saya ngerasain sesuatu yang nggak enak banget gitu. Makanya sekarang dipanjangin lagi gitu. Dan dulu saya seingat saya tuh waktu masih kecil, waktu itu umur sekitar kelas berapa ya, kelas 1 SD. Saya kelas 1 SD itu saya dulu dimandiin di bawah kapal di Lembar sama keluarga semua. Nggak tahu saya maksudnya apa, tujuannya apa. Jadi saya tiba-tiba dimandiin, dilemparin dari kapal tuh, terus di bawah tuh banyak orang yang nungguin gitu. Terus saya diceburin, saya dimandiin di situ. Nggak tahu gimana maksudnya, sejarah kehidupan saya itu seperti apa, itu saya nggak ngerti juga. Orang tua saya dan juga orang-orang tua itu. Makanya dulu, padahal saya kan bukan seorang keturunan Menak gitu ya, Iya. bukan dari dulu, tapi ingat saya nenek saya itu selalu manggil saya itu Raden Poleng gitu. Kok bisa Mas? Ya Raden Poleng itu dia selalu, setiap pokoknya kapanpun dia manggilnya, setiap hari dia Raden Poleng. Karena saya kan punya tanda hitam sebelah ini, jadi sebelah hitam badan saya itu, makanya mungkin itu dia bilang Raden Poleng. Oh gitu. Iya. Ya udah maaf. Tapi maaf ya Mbak ya, saya bercerita jadi Iya enggak apa-apa. Senang saya dengar cerita Mas. gitu ya. Heeh. Ya saya juga minta maaf Mbak ya. Iya. Tadi kan udah bikin Mbaknya risih, bikin takut Ya gitu. jangan kayak gitu Mas, caranya baik-baik, caranya. Iya, tadinya kan saya cuman duduk gitu karena apa ya, saya ingin menilai seseorang. Dan kita tahu orang itu gimana sih sikapnya, gimana sifatnya orang satu-satu gitu kan. Kalau saya mungkin dengan baik-baik atau gimana, mungkin orang nggak akan respect seperti apa gitu kan. Iya. Padahal kan tujuan saya itu bahwa untuk menyebarkan sholawat. Tapi pas Mas pertama-tama itu buat orang takut. Takut ya, Iya. takut ya. Ya saya minta maaf ya. Iya, saya juga minta maaf ya Mas. Iya, udah tadi bikin Mbaknya takut Iya. gitu. Maaf ya Mas, saya Iya. kira Mas mau jahatin saya, jadinya saya takut sama Mas. Enggak sih, enggak ada niat jahat. Cuman karena mungkin itu salah satu cara saya untuk menyebarkan sholawat. Jadi biasa tahu sifat orang satu-satu, dan kemarin saya ajak dia berselawat dan seperti ini kan. Dan saya juga nggak ngerti bahwa kenapa saya juga masih terpanggil untuk terus menyebarkan selawat gitu. Ya mudah-mudahan ya. Tapi saya juga berpesan ke Mbaknya, Iya. Mbaknya selalu jadi orang yang baik, Iya. dan Mbaknya juga selalu mengajak orang dalam kebaikan. Dan insya Allah dengan kebaikan itu kita nanti akan menuju
akan sampai ke tujuan kita, di mana tempat yang paling baik juga, yaitu mudah-mudahan nanti kita sampai ke surganya Allah. Amin, amin. Ya maaf ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa. Terus mbaknya kalau boleh tahu dari mana gitu mbak? Dari Kuranji Mas. Oh dari Kuranji, Iya. dari pantai sana ya? Iya, di sana ada Kuranji Dalang nama desanya. Kuranji apa? Kuranji Dalang. Oh Kuranji Dalang. Iya di Makam Langbalu. Makam Ilam. Makam apa? Makam Ilam. Milam. Oh gitu. Ada makam di situ, makam keramat. Ya di dekat pantainya ada keramatnya itu. Oh ada. Iya. Kalau kita silaturahmi atau apa ziarah ke sana boleh? Boleh, siapapun ke sana boleh. Kalau suatu saat nanti saya ajak mbaknya Ya ke insya sana, Allah. antar saya ke sana boleh nggak? Iya boleh. Karena saya juga ke sana pengen apa ya, berziarah atau silaturahmi dengan almarhum yang punya makam gitu kan. Dan ya mudah-mudahan kita bisa berdoa dan berselawat di sana. Iya. Gitu. Kalau boleh gitu nanti saya suatu saat ini kapan tuh saya minta diantar sama mbaknya. Oh iya boleh Mas. Boleh ya. Terus sekarang mau kemana mbak? Mau pulang Mas. Mau pulang. Iya, maunya Oh, sih gitu. ketemu tadi sama cowok saya tapi tidak jadi. Oh gitu. Tapi jadi ganggu ya, jadi ini ya. Iya. Gara-gara saya gitu ya. Maaf ya mbak ya. Ya nggak apa-apa Jadi Mas. nggak jadi ketemuan sama pacarnya. Tapi ya mudah-mudahan ya, walaupun mbaknya nggak jadi ketemuan, tapi malam ini kita udah berselawat, mudah-mudahan kita dapat kebarokahannya ya. Amin, amin. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan saya doain mbaknya mendapatkan cowok atau pendamping hidup yang bisa jadi imam mbaknya baik Amin. dunia sampai akhirat, Amin, itu yang saya harapkan yang Mas. sangat-sangat perhatian ke mbaknya. Amin. Dan jangan sampai mbaknya disakiti sama seorang lelaki Amin. ya. Ya makasih Mas ya atas doanya. Ya dah Mas, ya mau pamit ya, mau pulang. Oh gitu. Iya, Oh ya udah, berani nggak sendiri? berani. Oh iya. Iya. Ayo Mas, salaman. Maaf ya Mas ya. Ya.